Kita udah ngeliat banyak banget angkatan draft yang ngasilin superstar bahkan legenda NBA. Tapi mungkin semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama angkatan 2018 lalu. Banyak yang bisa nge-score 20 points per game, jadi All-Star, masuk All-NBA team, bahkan ada yang sampai jadi MVP dan udah jadi legenda di timnya. Padahal masing-masing baru main 7 tahun aja. Semua bakal gue bahas di video ini, dan gue lumayan yakin kalau angkatan 2018 ini tuh lebih superior dibandingin angkatan draftnya Kobe, LeBron, atau mungkin bahkan Jordan, guys. Kita mulai dari first overall pick dari NBA Draft 2018, yaitu DeAndre Ayton. Gue paham Ayton tuh mainnya gak kayak pemain pick nomor 1 pada umumnya kayak Wemby atau LeBron. Tapi Ayton berpengaruh besar dalam membawa Suns lolos ke NBA Finals 2021 lalu. Performanya juga meningkat terus sampai di musim 2022-2023 dia punya rataan 18 poin dan 10 rebounds per game. Ayton sekarang main di Lakers, dan meskipun gak pernah All-Star, tapi dia udah jadi center yang cukup solid sih buat timnya. Tapi di 3 urutan selanjutnya, yaitu Jaren Jackson Jr., ini dia udah masuk All-Star, guys. Dan dia dipercaya buat nerusin masa depan Grizzlies bareng Ja Morant setelah era grit and grind kelar. Aksinya di lapangan juga ternyata sesuai ekspektasi. Pada 2023 lalu, dia berhasil jadi All-Star untuk pertama kalinya, sekaligus jadi Defensive Player of the Year. Enggak cuma itu, Jaren juga punya rataan blok tertinggi di antara semua pemain NBA selama 2 musim beruntun. Bayangin ya, kalian tuh kalau mau ngelewatin Jaren itu kayak mau ngancurin beton pakai kayu, mustahil cuy. Jaren juga masih mempertahankan status All-Star-nya musim lalu dengan rata 22,2 poin, 5,6 rebounds, dan 1,5 blocks per game. Fisik dan gaya main Jaren yang versatile ini bikin dia jago ngelakuin semuanya di lapangan. Meskipun termasuk nge-foul musuhnya sendiri ya, foul-nya tuh banyak banget guys ini orang. Gue lama-lama ngerasa Jaren tuh nggak bisa hidup tanpa nge-foul sih, saking sukanya dia ngelakuin hal itu. Bahkan sampai sering fall out di momen-momen yang krusial cuy. Tapi di balik itu, Jaren udah ngebuktiin kalau dia bisa jadi All-Star, raja defense, dan gak jadi bust. Tapi makin turun draftnya, makin jago pemainnya guys. Karena pemain setelah ini pengaruhnya itu jauh lebih besar, yang ngebikin angkatan draft 2018 ini bisa-bisa jadi angkatan draft terbaik sepanjang masa NBA. Mereka adalah Luka Doncic dan Trae Young. Saat itu, kedua pemain ini adalah prospek yang dominasinya paling dinanti-nanti. Yang satu jadi MVP termuda dalam sejarah EuroLeague di usia 19 tahun, yang satu lagi udah kayak Steph Curry-nya NCAA. Dan menariknya, mereka berdua juga di-trade satu sama lain di NBA Draft 2018. Dan trade ini dibilang banyak orang sebagai win-win trade terbaik sepanjang masa NBA. Dallas Mavericks dan Atlanta Hawks masing-masing sudah mendapatkan franchise player mereka dari trade ini. Doncic dan Trae berhasil membawa tim mereka itu sampai semifinal. Bahkan Doncic juga sempat nge-carry Mavericks sampai NBA Finals 2 tahun lalu. Mereka berdua sama-sama udah jadi All-Star dan masuk All-NBA team. Meskipun menurut gue awards-nya Doncic ini jauh lebih gila sih kalau dibandingin Trae. Selain bisa nge-score 73 poin dalam satu game, orang ini juga langsung terpilih sebagai All-NBA First Team di musim keduanya, dan terus kayak gitu selama 5 tahun beruntun cuy. Wow, ini nih baru the real bocah ajaib. Tapi meskipun begitu ya, kehebatan Trae ini juga patut diakui lah ya. Selain suka nge-score lebih dari 25 poin per game tiap musim, Trae itu juga udah kayak anomali dalam hal playmaking. Dia selalu punya rataan setidaknya 10 assist per game selama 3 musim beruntun sejak 2023. Dan dengan skillnya itu, dia terus berkembang jadi pemain favorit semua orang. Tapi di sisi lain, dia juga pernah ngebikin satu kota benci sama dia karena dia terlalu jago. Here is Young, finds his spot. Young on the floater, puts it in with a miraculous shot. It's a 9-0 New York run to lead by 9 with a minute 13 is Trae Young. The next season. As Young fires, you are in the garden. You might as well take a bow. Trae, take it. Going to Vegas, Nevada. And Trae Young is already getting ready for the grand. Baik Doncic dan Trae menurut gue masih punya kelemahan di sisi defense. Tapi offense mereka yang super jago itu berhasil menutup kelemahannya itu dan bikin mereka jadi bintang yang terkenal banget di NBA. Masih makin turun draftnya, makin jago pemainnya guys. Di urutan pick ke-11, Hornets ngambil Shai Gilgeous-Alexander. Tapi mereka langsung men-trade Shai ke LA Clippers di hari yang sama. Gak berhenti sampai situ aja, Shai di-trade lagi ke OKC Thunder di musim keduanya. Kali ini sebagai bagian dari paket trade Paul George. Jadi Clippers waktu itu bikin keputusan yang fatal banget guys, fatal banget buruknya. Mereka lebih milih untuk ngebet dengan gabungin Paul George sama Kawhi Leonard di masa prime mereka. Dan kenyataannya, Clippers cuma dapat rasa kecewa yang gak ada habisnya. Mereka gak pernah jadi juara dengan duet itu dan mentok-mentok cuma sampai semifinal aja pas 2021 kemarin. Itu pun Kawhi lagi-lagi cedera. Di sisi lain, Thunder dapat jackpot yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Perkembangan Shai sangat konsisten dan menjanjikan sampai akhirnya dia jadi superstar NBA. Dari 2023 sampai sekarang, Shai gak pernah punya rataan di bawah 30 poin per game. Gelar MVP regular season sekaligus Finals MVP musim kemarin juga jatuh di tangannya.
Dan yang terpenting, Shai bisa membawa Thunder sampai jadi juara untuk pertama kalinya setelah pindah dari kota Seattle. Dan itu suatu hal yang gak bisa dilakuin Durant, Westbrook, Harden, Paul George. Atau mungkin bisa ya, kan Paul George jadi alasan Thunder dapetin Shai. Plus Thunder tuh juga dapat banyak pemain potensial tuh dari draft pick yang didapetin dari Paul George ini yang banyak banget. Jauh ini angkatan 2018 udah punya segalanya. Mayoritas pemain urutan pick 5 besar tuh tampil sesuai ekspektasi dan jadi bintang. Dan ada juga pemain urutan menengah yang transformasinya nggak main-main sampai jadi legenda di timnya. Sama kayak Kobe Bryant yang dipilih di urutan pick ke-13. Dan tinggal beberapa hal lagi yang bisa nyempurnain angkatan draft ini, yaitu pemain-pemain yang terpilih di ronde kedua draft tapi jadi superstar NBA. Contohnya adalah Jalen Brunson. Dallas Mavericks memilihnya di urutan pick ke-33. Perkembangannya memang nggak secepat pemain-pemain yang udah kita bahas tadi. Apalagi dia pas itu juga jadi pemain cadangan. Tapi Brunson berhasil ngagetin semua orang. Setelah Brunson resmi jadi starting five di musim 2021-2022, dia langsung membentuk duet maut bareng Doncic. Bahkan di playoff ratanya sampai 21,6 poin, 4,6 rebounds, dan 3,7 assist per game. Coba kita bandingin sama playoff tahun sebelumnya. Bener-bener kayak beda orang cuy. Tapi yang terjadi setelah Brunson pindah tim itu jauh lebih ngeri lagi. Setelah bergabung ke Knicks, Brunson gak cuma jadi opsi utama, tapi sekaligus jadi pahlawan yang bikin mereka jadi relevan lagi di wilayah timur. Brunson langsung jadi All-Star dengan catatan statistik yang gak main-main juga. Musim lalu dia berhasil membawa Knicks tembus semifinal untuk pertama kali dalam 25 tahun terakhir. Gua rasa Brunson juga jadi salah satu pemain ronde kedua terhebat gak sih di era ini? Setelah Jokic, Draymond Green, sama Chris Middleton ya. Tapi selain pemain-pemain tadi, masih banyak banget pemain angkatan draft 2018 itu yang jadi pemain yang hebat. Baik itu jadi pemain cadangan atau jadi starting five di timnya masing-masing. Kita mulai dari Mikal Bridges. Kemarin dia juga jadi salah satu key player yang bawa Suns ke NBA Finals 2021. Terus waktu udah di-trade ke Brooklyn Nets, Mikal langsung jadi top scorer Nets dengan rata 26,1 points per game. Dan Mikal gak cuma jago di offense saja. Di playoff kemarin, Mikal bisa ngelakuin semua ini buat Knicks. It's off to Brown. Bridges there. They hold it. They drag things on him. Tatum maneuvering. Oh, the ball knocked away. Meskipun belum pernah jadi All-Star, tapi defense-nya clutch banget pas ngelawan juara bertahan Celtics. Miles Bridges juga, yang dari 2022 kemarin selalu punya rataan 20 poin per game sampai sekarang. Terus ada juga pemain yang ngefek banget ke bawah timnya juara. Contohnya Michael Porter Jr. Gak ada yang bisa nge-stop shootingnya waktu di playoff, apalagi waktu ngelawan Lakers. Soalnya MPJ punya rataan 15 points, 8,3 rebounds, dan 3,5 3 points per game sebagai opsi ketiga di lapangan. Gak cuma MPJ, Bruce Brown yang nge-carry tim cadangan Nuggets waktu itu juga bagian dari angkatan 2018 ini. Ada Anthony Simons yang dipilih di urutan pick ke-24, yang langsung jadi bintang utama Portland Trail Blazers setelah Damian Lillard pindah tim dengan rataan 22,6 points, 5,5 assist, 3,6 rebounds, dan 3,4 3 point per game. Beneran jadi cloningannya Lillard nih orang. Gak cuma dari statistik, tapi dari gaya mainnya juga. Dan selain mereka, masih banyak lagi pemain role player yang jago banget. Kayak Wendell Carter, Donte DiVincenzo, Josh Okogie, Grayson Allen, dan Robert Williams III yang pernah masuk All-NBA Defensive Team. Emang jumlah pemain yang pernah masuk All-Star tuh nggak sebanyak angkatan draft 1998. Tapi kalau dilihat secara overall skill dan performanya ke tim masing-masing, ini mah jadinya satu angkatan gokil semua mainnya. Angkatan Kobe atau LeBron mungkin mentok-mentok cuma 3-5 pemain aja yang jago banget. Tapi angkatan 2018 ini nggak cuma banyak banget yang jago sampai jadi franchise player, tapi talentanya juga merata. Sampai sebagian besar dari mereka itu masih bertahan dan tampil produktif selama lebih dari 5 tahun di NBA. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu setel cuma 100 ribuan. Guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.